Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Raina, tingkat 1A, dengan nomor induk 22012777001 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan NGT dan kateter. Pemasangan kateter merupakan tindakan dengan cara memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan eliminasi dan sebagai pengambilan bahan pemeriksaan. Kateter memungkinkan mengalirnya urin yang berkelanjutan pada pasien yang tidak mampu mengontrol perkemihan atau pasien yang mengalami obstruksi. Kateter juga menjadi alat untuk mengkaji pengeluaran urin per jam pada pasien dengan status hemodinamik yang tidak stabil. Langkah pertama sebelum tindakan yaitu persiapan alat. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perlak, bengkok, bak instrumen yang berisikan handscone, kateter, dan juga spuit. Selanjutnya ada comb yang berisikan kapas sublimat, urine bag, gel, plester, gunting plester, kasa, dan juga aquades. Sembari mempersiapkan alat, jangan lupa untuk mempersiapkan plester. Potong plester lumayan panjang untuk mempermudah saat melakukan fiksasi nanti. Kemudian larutan klorin 0,5%, sampah medis, dan juga sampah non-medis. Langkah yang kedua, bawa alat ke dekat pasien. Langkah yang ketiga, inform konsen. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Saya Ida Ika yang jaga hari ini dengan Ibu Siti, umur 26 tahun, betul ya? Betul Ibu. Ya. Ini nanti saya akan melakukan tindakan kateterisasi. Tujuannya untuk membantu Ibu berkemih karena Ibu belum bisa berdiri atau ke kamar mandi sendiri. Nah, dengan demikian, apakah Ibu setuju dilakukan tindakan tersebut? Setuju, Bu. Baik, saya izin untuk mempersiapkan diri dahulu, ya, Bu. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Posisikan Baik, pasien dorsal saya recumbens. bantu posisikan kakinya. Selimutnya dilipat dulu. Posisi kakinya dorsal recumbens, lututnya ditekuk, saya bantu. Ini Bu, saya bantu pasang geraknya dulu ya. Minta bantuan untuk mengangkat gepong. Maaf ya Bu, ini saya bantu melepas celananya. Diangkat pokoknya. Langkah selanjutnya, cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. Lepaskan perhiasan yang masih digunakan. Sing-singkan lengan baju sampai ke siku. Kemudian cuci tangan menggunakan 6 langkah. Pakai sarung tangan steril. Kemudian, lepaskan penutup spuit. Lalu isi spuit dengan aquades sebanyak 10 cc.
Kemudian tutup kembali penutup spuit. Tuang gel pada bak instrumen. Pakai sarung tangan pada sisi tangan yang satunya. Kemudian lakukan vulva hygiene. Permisi Ibu, mohon maaf saya bantu untuk bersihkan area vaginanya ya. Genggam 5 kapas cebok sekaligus. Kemudian basuh mulai dari labia mayora kiri kanan, kemudian labia minora kiri kanan, dan bersihkan mulai dari klitoris, uretra, vestibulum, vagina, perineum, sampai dengan anus. Selanjutnya, ambil selang kateter dan lumasi dengan gel. Masukkan kateter ke lubang uretra. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda bahwa kateter sudah mencapai kandung kemih adalah akan keluarnya urin dan tampung air urin ke dalam bengkok. Selanjutnya, kunci kateter menggunakan Aquades. Kemudian, tarik sedikit selang sampai adanya tahanan. Fiksasi selang kateter. Permisi Ibu, ini saya pasangkan plester ya agar tidak lepas atau melakukan fiksasi pada paha pasien agar tidak lepas. Sambungkan urinal bag dengan selang kateter. Pastikan tersambung dengan sempurna. Selanjutnya, gantung urinal bag menggunakan kasa pada tempat tidur pasien. Rapikan kembali peralatan. Buang sampah pada tempat sampah medis dan non-medis. Dan rendam peralatan yang sudah terkontaminasi pasien ke dalam larutan klorin. Selanjutnya, celupkan tangan pada larutan klorin, gosok-gosok dan lepas sarung tangan, kemudian rendam pada larutan klorin. Bereskan kembali peralatan. Cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir. Evaluasi keadaan pasien setelah tindakan. Baik Ibu Siti, pemasangan kateternya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Nanti kalau Ibu Siti ada masalah atau keluhan lainnya, Ibu bisa menghubungi saya ya atau petugas yang lain. Terakhir, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baik Ibu, sudah selesai. Terima kasih waktunya. Saya akan pergi ke ruang perawat dulu ya. Baik, Bu Ida, terima kasih. Sama-sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemasangan selang nasogastrik tube atau yang sering dikenal dengan nama NGT. NGT adalah tindakan memasukkan selang lewat hidung sampai ke lambung. Nah,
Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kenapa sih pasien itu harus diberikan atau dipasang selang nasogastric tube atau yang sering kita sebut dengan NGT. Ada beberapa indikasi di mana pasien memerlukan pasang selang NGT tersebut. Yang pertama adalah pasien yang tidak bisa makan melalui oral, sehingga kita perlu memberikan nutrisi lewat selang menuju ke lambung. Dan yang kedua, ada saat di mana pasien mengalami keracunan atau intoksikasi sehingga kita perlu melakukan bilas lambung. Dan kita juga perlu memasang selang NGT ini. Kontraindikasi pada pemasangan nasogastric tube ini adalah pasien yang mengalami faktor spesialis dan pasien yang mengalami faktor basis kronik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama langsung pada fase kerja. Bagaimana cara memasang selang NGT? Kita saksikan langkah-langkah berikut. Ya, untuk persiapan alat yang harus kita siapkan sebelum memasukkan selang NGT pada pasien, yang pertama adalah pilih selang NGT yang akan kita pasang sesuai dengan ukuran pasien. Di sini saya sudah siapkan untuk ukuran 18 dan 16. Semakin kecil nomornya, semakin kecil ukuran selangnya. Kemudian kita memerlukan pen light untuk memastikan apakah selang sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian kita butuh juga spidol permanen untuk menandai nanti sampai sebatas mana selang akan dimasukkan. Kemudian kita memerlukan jelly untuk melancarkan selang masuk ke dalam lambung. Kita akan oleskan ini pada ujung selang NGT. Kemudian di sini ada box steril yang isinya kita bisa lihat ada kesan steril secukupnya. Kemudian ada pinset chirurgis, ada sling 50 cc. Kemudian ada spet kecil nanti untuk mengunci ujung selang, dan ada spat otang untuk membantu kita memastikan posisi dari selang. Kemudian kita juga memerlukan kertas lakmus, di mana nanti kita akan mengaspirasi cairan lambung. Kita letakkan di kom kecil, kemudian kita akan cek dengan kertas lakmus apakah mengindikasikan asam. Kalau asam berarti sudah tepat ada di lambung. Kemudian nanti kita butuh pelak yang akan dipasang untuk melapisi tempat kerja kita tidak basah. Kemudian ada handuk kita letakkan di dada pasien. Ada bengkok untuk meletakkan barang-barang yang kotor. Kemudian kita butuh alkohol swab yang akan digunakan untuk membersihkan daerah hidung pada pasien sebelum kita pasang NGT, dan supaya nanti hipapik atau plester melekat dengan baik. Kita siapkan juga di sini ada 2 macam plester yang sudah saya siapkan. Ukurannya kurang lebih 5 hingga 7 cm. Yang pertama kita gunting dengan model kupu-kupu seperti ini. Ya, tadi ada ya. Nanti jadi digunakan untuk fiksasi selang pada hidung pasien, dan yang satu kita gunakan untuk fiksasi di pipi pasien. Kemudian kita akan memerlukan isi stetoskop untuk memastikan letak dari selang sudah ada atau belum. Kita gunakan sarung tangan bersih, dan juga ada segelas air putih yang akan digunakan untuk membantu menelan selang yang akan kita pasang. Kemudian hand strap. Itu persiapan alatnya. Sekarang kita masuk ke fase kerja. Assalamualaikum Bapak, saya Arianti, perawat yang berjaga pada pagi hari ini sampai nanti jam 2 siang. Bapak, boleh Bapak sebutkan siapa nama Bapak, alamatnya di mana, dan usianya berapa? Baik, saya cek dulu ya Pak gelang Bapak. Dengan Bapak Hasan ya, usianya 54 tahun, rumahnya di Gamping. Bapak, baik, saya Rianti pada pagi hari ini akan memasang selang yang akan saya masukkan lewat hidung Bapak nanti menuju ke lambung Bapak, ya di perut sebelah kiri. Nanti tujuan pemasangan dari sekarang ini adalah untuk membantu Bapak mendapatkan gizi yang lebih baik, karena beberapa hari ini Bapak tidak mampu makan melalui mulut. Waktunya nanti kurang lebih adalah 15 menit dan saya akan lakukan di sini sendiri.
Nanti kita tutup ruangan supaya Bapak juga terjaga privasinya. Apakah Bapak bersedia untuk saya pasang selang lambungnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Kalau Bapak bersedia, kita mulai sekarang ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah memang agak rasa tidak nyaman ya Bapak ya. Tapi nanti kita bantu supaya selangnya bisa dengan mudah masuk ke dalam lambung Bapak ya. Ya, untuk pertama kalinya kita akan posisikan dulu Bapak seperti ini. Sudah nyaman? Sudah? Ya, saya akan posisikan setinggi 45 derajat untuk bagian kepala dan dada Bapak. Di sini kita sudah tinggikan 45 derajat ya Pak ya. Kemudian nanti selama saya memasang, ketika dari mulai dimasukkan selang nanti ke hidung Bapak, jika Bapak merasa kurang nyaman atau rasa sakit atau ingin muntah, Bapak bisa menggunakan mengangkat jari telunjuknya. Nah, itu berarti Bapak tidak nyaman dan saya akan menghentikan pemasangan. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah paham? Baik, kita bisa mulai sekarang ya Pak ya. Kita pasang dulu perlak. Ini saya taruh di dada Bapak. Permisi ya Pak, supaya pakaian Bapak tidak basah. Ya. Kemudian bengkok, taruh di sini. Baik, insya Allah Bapak kita akan mulai. Saya sudah cek fungsi dari stetoskop. Kemudian kita cuci tangan lagi. Sarung tangan bersih ya. Ingat ya Bapak, nanti ketika selang mulai saya masukkan, apabila Bapak merasa tidak nyaman, Bapak mengangkat jari telunjuknya ya. Jangan ragu untuk menyampaikan ketidaknyamanan. Nanti saya hentikan dulu, Bapak bisa istirahat ya. Baik. Oh ya, kita cek dulu. Sebelum saya masukkan, kita cek dulu mana lubang hidung yang akan saya masukkan. Bapak ada pilek atau hidung yang tersumbat? Tidak ada. Baik, saya cek dulu kepatenannya. Maaf ya Pak ya. Ya, tidak ada sumbatan. Sekarang Bapak bisa nafas. Saya tutup dengan satu tangan saya. Lubang hidung yang kanan Bapak tarik nafas. Baik, oke. Tarik nafas. Oke. Karena tidak ada sumbatan di kedua hidung Bapak, insya Allah saya pasang yang sebelah kanan atau kiri Pak maunya? Sebelah kiri saja. Baik, kita pasang di lubang hidung sebelah kiri ya. Ya, saya akan menggunakan selang ukurannya 16 cm dengan ukuran 16. Insya Allah ini selang yang akan saya masukkan ke dalam hidung Bapak. Kita ada jelly di sini. Nanti akan saya beri jelly Pak, sehingga Bapak nanti agak sedikit ada rasa licin begitu ya di dalam rongga hidung. Ya, saya akan mengukur dulu seberapa jauh nanti selang yang akan saya masukkan. Permisi Bapak ya, saya mau mengukur dari mulai ujung hidung Bapak, kemudian sampai ke ujung telinga. Dan saya lanjutkan sampai ke PX, daerah processus xiphoideus. Baik, jika sudah sejauh ini akan saya masukkan, saya beri tanda. Kita beri tanda di titik sini. Ini adalah selang yang harus dimasukkan karena ini tandanya adalah masuk ke lambung insya Allah ya Pak. Baik, kemudian kita beri jelly dulu di ujung selang. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Kita siapkan nanti untuk mengecek, ada siring pump yang sudah saya isi dengan udara kosong 20 cc. Kemudian ini ada tang spatel Bapak nanti untuk mengecek apakah memang selangnya sudah memasuki kerongkongan Bapak, dan juga center pen light.
Saya siapkan kom dengan kertas lakmus untuk mengetes nanti apakah cairan dari lambungnya memang sudah tepat. Baik, kita mulai Bapak. Nanti posisinya Bapak agak menengak terlebih dahulu sampai ketika saya minta Bapak menunduk sambil menelan ya. Rasakan bahwa selang ini masuk perlahan-lahan, Bapak sambil melakukan gerakan menelan perlahan-lahan. Dan ini nanti kalau Bapak butuh bantuan untuk menelan, saya siapkan air minum dan juga tisu. Ini Bapak pegang jika nanti Bapak ingin mengelap jika ada keringat atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut Bapak. Bagaimana? Bapak sudah siap? Baik, kita mulai ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang di lubang hidung sebelah kiri. Bapak agak mendengar sedikit Pak. Baik. Ya, bismillah. Mulai ya Pak ya. Perlahan saja. Jika Bapak merasa tidak nyaman, silahkan angkat tangannya. Bagaimana Pak? Rasanya? Baik, sekarang saya minta Bapak untuk menunduk sedikit ya. Ya, saya teruskan sedikit, ditelan ya Bapak ya. Oke, sudah. Ya, kita lanjutkan sampai dengan batas tadi. Ya. Telan Pak. Baik, pinter sekali Bapak. Sudah sampai di batas yang tadi saya beri tanda. Sekarang saya mau memastikan apakah selang tadi sudah sampai di lambung Bapak ya. Ini stetoskop kita letakkan di daerah perut atau abdomen kiri atas, di daerah lambung. Kita pasang siring yang tadi sudah berisi udara 10 hingga 20 cc. Kemudian ya. Ini kita pastikan kita hembuskan udara dalam siring dan kita dengar apakah ada suara blush di dalam lambung pasien. Ya, ada suaranya. Alhamdulillah Pak, sudah sampai di lambung ujung selangnya. Maaf, saya rapikan dulu. Kemudian sebelum dipastikan, setelah dipastikan dengan udara, tadi pasien ini sudah terpasang selang sampai ujung lambungnya, kita juga bisa mengecek dengan kertas lakmus. Ini saya tarik aspirasi 10 cc untuk cairan lambungnya. Kita tutup dulu seperti ini, kunci. Kita buang ke dalam kom yang sudah disiapkan. Kemudian kita cek dengan kertas lakmus apakah cairan ini asam ya, sesuai dengan sifat dari lambung. Ya, terbukti warnanya berubah menjadi orange, artinya cairan lambung ini sudah tepat kita ambil dan memang selang berada di dalam lambung. Baik, alhamdulillah Bapak, ini posisi selangnya sudah tepat ada di dalam lambung Bapak ya. Baik, saya kunci dulu ujung selangnya dengan menggunakan spet bersih baru ya, steril, supaya cairan lambungnya tidak mengalir. Kita kunci. Ya. Kita taruh dulu di sini dan saya akan bersihkan daerah hidung Bapak dengan alkohol supaya nanti ketika saya fiksasi dengan plester, minyak-minyak di hidung ini akan bersih dan plester bisa melekat dengan baik. Ya, dibersihkan semua daerah hidungnya Bapak. Maaf ya Pak ya. Kemudian kita lepas sarung tangan. Bentar, ya. Kita ambil yang pertama adalah plester yang berbentuk kupu. Yang sudah kita belah bagian tengahnya. Ya. Lekatkan yang paling atas, ini adalah di batang hidung pasien. Kemudian dua lainnya akan memfiksasi selang dari bagian bawah.
Kemudian satu plester lagi untuk fiksasi di pipi pasien. Ini saya letakkan karena dia ada di bagian kiri, lubang hidung bagian kiri, maka kita fiksasi di pipi bagian kiri. Maaf Bapak ya, saya tambahkan di sini plester untuk menjaga supaya selang Bapak tidak mudah lepas dan tercabut. Kita letakkan selang yang sudah kita kunci dengan menggunakan spet di sebelah di mana selang itu terpasang. Kemudian kita rapikan alatnya. Maaf ya Bapak ya, kita rapikan dulu alatnya. Bagaimana Pak tadi selama saya pasang? Apakah Bapak terasa tidak nyaman? Baik, dan Bapak alhamdulillah sudah mampu bekerja sama dengan baik dengan saya, sehingga proses pemasangannya berjalan lancar. Nah Bapak, alhamdulillah karena pemasangan sudah selesai, saya mohon pamit dulu untuk ke nurse station. Insya Allah nanti sekitar 1 jam lagi saya akan kembali mengecek, maaf Bapak ya, mengecek selang Bapak sambil menyiapkan untuk memberikan makan lewat selang yang baru saja kita pasang. Semoga dengan dipasang selang ini badan Bapak insya Allah cepat pulih dan sehat karena nutrisinya sudah bisa disampaikan melalui selang langsung menuju lambung. Nah sebelum kita berpisah, ada baiknya kita berdoa untuk kesembuhan Bapak. Mari kita berdoa bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, saya Arianti pamit dulu. Sekitar 1 jam lagi kita akan belajar makan melalui selang ya Pak ya. Insya Allah Bapak bisa lebih baik kondisinya setelah ini. Saya pamit ya Bapak ya. Saya pasang kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi setelah melihat fase kerja pada pemasangan selang NGT kepada pasien yang memerlukan? Prinsip dari pemasangan NGT yang pertama adalah memang harus berdasarkan indikasi untuk apa pasien tersebut dipasang NGT. Yang kedua, prinsip pemasangan NGT adalah bersih, jadi kita cukup menggunakan sarung tangan bersih, bekerja dengan bersih, dan menggunakan alat-alat yang bersih. Dan yang ketiga, setelah NGT terpasang, pastikan bahwa selang tersebut yang sudah kita pasang selalu dalam kondisi jernih. Tidak boleh ada sisa makanan sehingga yang akan berpotensi menjadi infeksi baik jamur ataupun bakteri pada pasien. Dan pastikan bahwa selang NGT ini selalu baik terpasang sampai berakhir di ujung lambung pasien. Kenapa? Jika tidak tepat berada di lambung, artinya selang NGT ini lama-lama keluar, tertarik, dia bisa saja ada di percabangan antara lambung, organ pencernaan dengan pernafasan, sehingga sangat berisiko bagi pasien mengalami aspirasi yang berujung pada pneumonia ataupun infeksi paru lainnya. Nah, kehati-hatian dan juga kenyamanan pada pasien selama pemasangan dan sesudah pemasangan NGT menjadi penting dan menjadi perhatian bagi kita perawat. Baik, kita akan diskusikan jika ada yang masih kurang jelas dalam pertemuan sinkronis dalam MS Teams ataupun Zoom. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.